Yang terhormat Bapak Bupati, Bapak Dr. Andes Suprawoto SHMSI, disilakan. Iya, tepuk tangan semuanya. Ya, ini ikon Pasar Lengko yang agak besar. Oh ya, jangan lupa like atau subscribe di channel Benny Setiawan Magetan. ya, channel Benny. Jangan lupa like, subscribe di channel Benny Setiawan Magetan. Bye-bye. Magetan memang mempunyai kebijakan bahwa desa-desa yang mempunyai potensi untuk dikembangkan kita support dalam bentuk bukan uang, bukan apa, selain tentu ada keuangan khusus yang kita bantu, tetapi infrastruktur aksesnya yang kita permudah. Sehingga nantinya desa-desa ini betul-betul dapat mendapatkan akses yang mudah dari seluruh masyarakat yang akan datang. Termasuk desa Candirejo ini beruntung ini di pinggir jalan, ya, tidak jauh dari kota, ya, dan ini sejak dulu sudah punya ikon, ya, candi ini sejak dulu namanya Jeneng Candi sudah terkenal. Malahan dulu kalau malam Jumat Pon itu selalu Kamis malam Jumat Pon selalu ada pasar jenang kita tahun 70-an, ya. Jadi dulu belum ada listrik, pakai ublik, ya, pakai apa di pinggir-pinggir jalan gitu. Ramai dulu. Nah, atasnya itu sebaiknya kalau genteng apa sih kayak yang ringan itu loh ya. Kayak gitu. Ini kan bagus, artistik, terus atasnya itu kan jadi bagus ya.
Jadi akan terawat, ya, nanti akan lifetime-nya akan panjang, lifetime-nya akan panjang. Jadi masa pakainya akan panjang. Sehingga nantinya kita tidak akan selalu membangun lagi, tetapi sustainable-nya terjaga. Itu yang harus jadi cara berpikir kita. Selain artistik, ini kan sudah artistik menurut saya bagus. Tapi begitu kemudian atasnya kita bocor, ya sudah, itu nanti akan merembet Selamat, terima kasih, kreativitas terus dijaga. Karena apa? Karena begitu kita tidak ada kreativitas, orang akan pergi ke tempat yang lain. Ya. Kemudian yang perlu dijaga juga, setiap desa jangan kemudian sama temanya, ya. Temanya harus berbeda-beda. Jadi Sarlondo seperti ini, nanti di desa lain Randu Gede beda, Ngeni Langit sudah beda, Sumber Dodol nanti beda, dan seterusnya. Jangan sampai sama, sehingga nantinya ada pilihan-pilihan masyarakat yang akan ke Magetan ini, sehingga nantinya mensejahterakan masyarakat di desa. Tujuannya adalah untuk itu. Kenapa saya risonya begini? Setelah saya jadi kesejahteraan itu harus dimodel seperti apa? Tentu harus ada kecerdasan di dalam pengelolaan. Ada diversifikasi, ya, misalkan ditambah peternakan, ada perikanan, ada dan seterusnya. Karena dengan sempitnya lahan itu, ya tentu harus perlu ada kreativitas. Ini yang harus menjadi PR kita bersama. Yang ini kok menawi saged sejahtera, menyekolahkan sampai kemudian di perguruan tinggi dengan kehidupan yang semakin ini, kinten tanah yang ideal untuk petani di Magetan. Ideal, ini bicara ideal. Idealnya mestinya itu orang yang punya sawah 5 hektar itu tidak ada. Ya, tidak ada. Kalaupun ada sawah 5 hektar itu mesti bengkok. Gitu ya, bukan milik per orang. Ini problem kita yang harus dipecahkan oleh kita semua. Ya, oleh sebab itu ada kearifan lokal di Magetan ini. Nanam sayur itu setiap bulan panen, ya. Tanam ini nanti goal di sampingnya ada ditanami apalagi. Jadi terus setiap bulan panen. Ini cara menyiasati petani-petani di lahan yang sempit yang saya perhatikan. Tetapi ini harus menjadi PR kita bersama. Bagaimana memecahkan masalah-masalah ini. Di antaranya Candi Rejo tadi, ini tadi, ya, dengan adanya desa berdaya ini, kemudian menunjukkan kreativitas bahwa Sabtu Minggu ada kuliner macam ini, ya. Itu merupakan usaha untuk mengisi ruang kosong tadi. Ini adalah beberapa usaha, dan saya yakin nanti kalau desa-desa yang lain kenali potensi-potensi yang ada di desa, sehingga nantinya desanya betul-betul berdaya, tidak hanya dalam. Dan saya yakin wisata menjadi kebutuhan pokok. Kenapa? Karena kalau dulu zaman saya kecil, wisata itu merupakan kemewahan. Ya paling-paling lihat sekaten di Solo, di Jogja, itu kemewahan. Belum tentu setiap tahun. Tapi sekarang ini wisata sudah menjadi kebutuhan pokok. Masyarakat menengah ke atas Indonesia itu semakin bertambah. Kalau penduduk kita 277 juta, ya sesuai dengan status sensus kemarin, separuh aja itu berarti sudah 135 juta menengah ke atas. Ini potensi yang sangat luar biasa dan memerlukan rekreasi. Ya, Malaysia aja cuma 36 juta penduduk. Berarti orang kaya Indonesia sama Malaysia itu masih banyak orang Indonesia. Tetapi semakin mentereng ikon Pasar Londo Kabupaten Magetan. Iya. Masukin 1, 2 lagi 1, 2 siap. Oke.
Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Bogor silakan untuk pembimbingan kita didampingi oleh Bu Kepala Dinas BPMD Provinsi Jawa Timur. Iya. Iya, terima kasih pembimbingan kita sudah dilakukan. Terima kasih Bapak Bupati Kabupaten Magetan dan terima kasih Kepala Dinas BPMD Provinsi Jawa Timur. Monggo disilakan masuk untuk meninjau melihat-lihat. Ini kulit tradisional, ini sandalnya model tradisional dan model baru juga ada. Mudah-mudahan nanti ke depan setelah diresmikan oleh Bapak Bupati dan Kepala Dinas BPMD Provinsi Jawa Timur ini akan semakin berhasil untuk tingkat usaha dari UMKM Desa Candi Rejo. Karena aksesnya kebetulan di pinggir Jalan Raya Sarangan. Yang di sebelah barat ini adalah mesin untuk pembuatan sandal. Ya, ini adalah mesin Bapak Bupati dan Ibu Kepala Dinas. Mungkin nanti berkenan malah ditambah lagi Bapak Bupati dan Ibu Kepala Dinas. Iya, baru ini juga pesen tadi. Ini saya ditambah alatnya untuk pembuatan ini seragamnya perangkat desa Candi Rejo. Mudah-mudahan nanti masyarakatnya juga didukung Pak Lurah. Ya, foto bersama usaha UMKM bersama Bapak Bupati dan Kepala Dinas Provinsi dan Bapak Nanti. Ya, monggo. Ya, monggo Pak Lurah. Bapak Bupati. Pak Indah. Disilakan ada acara ramah tamah. Dengan adanya launching Desa Berdaya ini, Oh ya, saya terima kasih ya. Ini kan bentuk kreativitas dari setiap desa. Kan kita tinggal 35 desa yang berkembang ya. Artinya yang paling bawah itu desa itu sudah tidak ada kita. Yang ada tingkat mandiri. Ya, ini kita meningkat menjadi desa berdaya. Ini tentu desa ini kenali potensi-potensi. Ya, Candi Rejo kan kita tahu bahwa punya ikon sejak dulu dan alhamdulillah sekarang diteruskan ya dengan adanya Sarlondo ini. Tentu ini walaupun masih Sabtu Minggu tetapi ini merupakan salah satu jawaban ya kenali potensi yang ada di desa, apalagi desa Candi Rejo termasuk Dusun Cijeruk itu potensinya adalah perajin ya, sehingga nantinya banyak potensi yang bisa digali dari setiap desa. Saya berharap desanya jangan sama ya, dari potensinya bisa berbeda sehingga masyarakat punya pilihan-pilihan. kriteria untuk menentukan Desa Berdaya sendiri? Monggo Mbak, Mbak Indah, monggo. Oke, siap. Desa Berdaya ini merupakan reward dari Ibu Gubernur untuk desa-desa yang sudah mencapai status kemandirian. Jadi status IDM-nya sudah menjadi desa mandiri. Nah, desa mandiri ini diukur dengan data IDM, indikator di dalam indeks desa membangun dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Harapannya desa mandiri ini menjadi desa mandiri seutuhnya dengan program Desa Berdaya, ada sentuhan inovasi, ada sentuhan kreativitas sehingga menemukan ikon desa yang insya Allah nanti bisa terus dikembangkan untuk bisa mesejahterakan masyarakat desa. Oke, siap. Terima kasih. Oke Mbak, setelah ditetapkan Desa Candi Rejo menjadi Desa Berdaya ini harapan ke depan Mbak? Harapan ke depan untuk program Desa Berdaya ini saya harapkan bisa berkembang untuk menunjang keberadaan Sarlondo yang mana sarana dan prasarana bisa dibantu dari program Desa Berdaya ini, termasuk sandal kulit yang di Cijeruk yang sebelumnya belum ada galeri atau sarana dan prasarana untuk kegiatan wisata edukasi nanti bisa diadakan di Sarlondo sekaligus untuk menunjang kegiatan Sabtu dan Minggu wisata kuliner yang sudah berlangsung sekitar 5 tahun belakang ini, dan kita juga mengenalkan produk batik khas Candi Rejo, batik jenang candi, yang mana itu termasuk ikon di Desa Candi Rejo, yang mana ikon yang lain adalah jenang candi itu
sudah sangat terkenal dari seluruh pelosok untuk kegiatan hajatan dan oleh-oleh khas dari Kabupaten Magetan. Oke, siap. Kita jadi Desa Canijo, termasuk UMKM yang ada di Desa Canijo kita jadikan satu di galeri ini, dan alhamdulillah dengan penerimaan atau bantuan dari Desa Berdaya ini mudah-mudahan bisa berkembang ke depan yang cara hidup perekonomian masyarakat Desa Canijo. Oke, siap. Terima kasih. Jadi produk utama dari Desa Candi itu mungkin pertama bisa disebutkan jenangnya, jenang candi, terus sandal kulit, terus anyaman bambu, terus batik itu batik kontemporer yang perpaduan ada filosofinya untuk pembuatan jenang disesuaikan di batik, dan lempeng juga ada di Canijo. Jadi dengan program Desa Berdaya ini kita jadikan satu biar seluruh elemen masyarakat yang mempunyai produk bisa kita tampilkan di satu. Oke, siap. Terima kasih, Pak.